Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengajak pian baratan untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang terasa ataupun yang tidak berasa. Akan tetapi hendaklah kita sebagai hamba selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu datang kepada kita, sehingga segala nikmat tersebut bisa menghantarkan kita dengan rasa syukur kita, menghantarkan kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu beruntungnya manusia yang dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Salah satu keberuntungan orang yang dapat memanfaatkan waktunya adalah dengan duduknya dia di majelis ilmu. Yang mana di dalam majelis itu dibacakan tentang syariat-syariat agama Islam, yang berhubungan tentang syariat-syariat agama Islam, yang berhubungan tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung sekali mereka yang mau hadir dan duduk di tempat tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan bi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin." Nih kita duduk di majelis ilmu nih. Kita ambil daripada sabda Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka, wahai Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu itu di majelis ilmu saatan, sebentar aja. Saatan itu satu saat, 1 menit, 1 detik kah, 1 menit kah, itu sa'ah ngarannya. Jadi duduknya kamu itu walaupun cuman sebentar. Kita duduk nih adakah sejam kira-kira? Kada sampai masalah ini berlebihan kopi sudah disurungi, lihat wadah disurungi. Rugi. Jadi jar Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu itu wahai Abdullah bin Mas'ud, sebentar saja fi majlisil ilm, di dalam majelisnya ilmu, la tamassu qalaman, walaupun ikam tidak mencatat, tidak megang pulpen, wala taktub harfan, dan tanpa engkau menulis satu huruf pun, itu khairun lak, lebih baik daripadamu, lebih baik untukmu, min idki alfi raqabatin, daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Yobian. Lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Kita ingat cerita daripada Abu Lahab memerdekakan budak
yang namanya Suwaibatul Aslamiyah. Karena dia memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan keringanan ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikung, kita duduk sekumat nih nah, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Kada beruntung lah kita. Budak itu kalau ditaksir sekarang itu 150 juta. Kali 1000. Hitung ya sorangan pian. Nah, kada mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa nadharaka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Nih, yang kedua. Di dalam majelis ilmu, keuntungannya lagi, wahai Abdullah bin Mas'ud, ketika engkau memandang wajah orang yang alim, memandang wajah guru, itu lebih baik daripadamu, lebih baik untukmu daripada engkau bersedekah 1000 kuda yang engkau persembahkan untuk bertempur, berperang di medan perang melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad. Jihad ini tidak ada yang lain balasannya kecuali surga. Mengadakan peralatannya pun adalah surga. Ayo pian. Memandang wajah-wajah orang nang alim, orang-orang nang soleh di majelis ilmu, satu kali pandangan ya pian. Jangan pindah nah pemandang gitu, jangan. Apanya? Ada hutang kah? Memandang wajah orang yang alim, memandang wajah peguruan di majelis ilmu, itu lebih baik untukmu daripada engkau bersedekah 1000 kuda yang engkau persembahkan di medan perang bertempur melawan musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kemudian yang ketiga, wassalamuka 'alal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang alim, kepada gurumu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu lebih baik untukmu daripada engkau beribadah 1000 tahun. Duduk satu mat ya pian di majelis ilmu. Umur berapa sudah Mas Ali? Baru 17. Anggaplah umpamanya 30. Anggap 30 atau 40 lah. 40. Nah, okay. Mas Ali umur 42. Balik umur 15 tahun misalnya. 17. Berarti mulai 15 ke 42 tuh berapa tahun tuh? 27. Berapa? 27. 27 tahun. Uyuh lah sudah beribadah pian. Buluman guru. Ini ngeramput deh. Ya Allah, rahmatlah. Aduh ya Allah. Kenapa buktinya? Pas maghrib, Allahu Akbar di masjid, masih di jalan, di bengkel. Masih di lahan tadi guru. Nah. Ya udah. Kita akui aja ibadah itu susah. Sulit. Tapi tetap kita paksa. Kenapa? Membuktikan kehambaan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dirimu memang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan ibadah itu. Walaupun susah, payah, capek, tetap kerjakan. Itu membuktikan dirimu itu sebagai hamba. Orang nang hadir di majelis ilmu, lalu dia mengucapkan salam kepada gurunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam di ustadznya. Maka itu lebih baik untuknya daripada beribadah 1000 tahun. Pian.
Ada kan hidup 1000 tahun? Jangankan 1000, 60 gini kita nih bisa. Mudahan panjang umur beratan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, 1000 tahun pian kayak Pak. Cuman sebentar aja pian pahamkah apa nang dipander di majelis ilmu tadi itu? Pahamkah pahamkah? Amun paham syukur alhamdulillah diamalkan lebih baik lagi. Kada paham dapat pahala lebih daripada 1000 tahun. Dapat makan pulang habis ini. Mana Bang Yusri ada makanan kita. Ya Allah, itu keuntungan orang yang bisa memanfaatkan waktunya untuk dia sebentar saja berhadir di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagaimana sabda yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kajian fikih kita. Ini kajiannya. Nah, tadi itu fadilat-fadilat daripada atau keutamaan atau keistimewaan daripada kita hadir majelis ilmu, merangsang kita, memotivasi kita supaya jangan koler hadir di majelis ilmu. Apa dah kita nih umur sekumat aja lagi. Pahala amal kada banyak, ninginiam nih nah waktunya kita mengejar. Dan kita kada mungkin hidup sampai 1000 tahun, kada mungkin kita sampai situ. Sampai 100 kan bisa kada mungkin juga. Sampai 50, wallahu alam. Bahkan untuk hari besok, bahkan setelah ini saja nah kita kada bisa menjas kita ini akan hidup. Bisa Pak Heri berdahulu, Mas Ali Bedudi. Bisa Mas Ali Bedudi, Pak Heri berdahulu. Nah. Coba. Oke, kita lanjutlah. Kebanyakan menyeleweng aja nih. Kajian fikihnya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Safinatun Najah. An-najasatu salasun. Najis itu terbagi 3. Terbagi 3. Mugallazatun, yang pertama mugallazah ngarannya atau disebut dengan najis berat. Kemudian yang kedua najis mukhaffafatun, najis ringan. Kemudian yang ketiga mutawassitatun, najis pertengahan, tidak berat, tidak ringan. Kita masuk kepada najis yang berat. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'u ahadihima. Najis mughallazah atau najis yang dikatakan najis berat itu adalah disebabkan oleh hewan yang pertama anjing. Kemudian yang kedua babi. Yang ketiga hasil perselingkuhan keduanya. Kawin, anjing lawan babi kawin. Terserah aja keluar anjing kah babi kah. Tatap aja juga najis. Atau yang keempat perselingkuhan antara anjing lawan kambing. Anjing ini rupanya tutui terus. Perkosa terusnya. Pas kambing diperkosanya, keluar kambing atau keluar anjing, tetap dikatakan itu anjing. Tetap dikatakan itu anjing. Apa yang najis daripada anjing dan babi? Ulama mazhab khilafiyah. Tapi kalau karena kita bermadhab Imam Syafi'i, maka najis anjing lawan babi itu ainnya najis. Sabarataan najis. Dan andai saja dia lewat di depan rumah kita dalam keadaan basah lah, bukan kering. Basah. Ada telapak anjing di rumah. Di rumah kita nih, telapak anjing atau telapak babi. Dalam keadaan basah ini, kelihatan bekas telapaknya. Maka itu disebut dengan najis mughallazah. Najis berat namanya. Najis berat. Makanya kalau kawat tuh kita pakai
apa namanya jaring. Atau bilanya ada pagar di pagar. Pian di masjid wongso di koro tuh, ya Allah. Ke terasnya, bahkan masuk semalam ke dalam masjidnya anjing nang dirimba di pemakaman tuh nah. Ada di situ anjing, masuk ke dalam masjid. Ya Allah, kasihan Ustaz Abror membersihinya. Anjing liar. Ditembak kemarin ke Demempan. Rupanya kebal juga rupanya. Ilmu kebal juga rupanya. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, jadi najis itu disebut dengan najis berat atau najis mughalazah ngarannya. Maka bagaimana cara membersihkannya ataupun mensucikannya? Maka bekasnya tadi itu bisa disucikan dengan 7 kali basuhan air yang suci. 7 kali basuhan dengan air yang suci. Salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Misal, ini ada timba di sini 7. Nang pertama dicampur lawan tanah yang suci, lain lawan nang tanah bercampur teh kucing tuh lain. Pertama najis nih itu. Tanah yang suci, bujur-bujur suci. Misal pian letakkan di awal misalnya. Kemudian pian siram sambil digosok bahannya tadi. Maka sekali sudah. Kemudian siram kedua, siram ketiga, sampai siram ke-7. Maka bekasnya tadi itu asalkan hilang, maka sudah disebut dengan suci. Atau misalnya tanahnya tadi di pertengahan, di basuhan kelima. Atau hendak di basuhan terakhir ke-7, misalnya, terserah. Tapi basuh pulang pian. Kenapa? Pas dirigat. Terakhir. Jadi mandaknya itu di satu atau 2, letak aja situ. Jelas? Itu bekas bekas kakinya babi ataupun anjing, atau misalnya ada liurnya atau muntahannya, itu pun najis. Atau misalnya kita nih berdiri di tengah jalan melihat orang berkeliangan atau di lapangan situ melihat, sekalinya di higa kita nih ada anjing gulit di batis kita. Ternyata basah. Maka bagaimana cara membersihkannya ataupun mensucikannya? Disiram dengan 7 kali air suci. Salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Jelas? Jelas. Itu najis mughalazah yang pertama. Terus kah? Kalau wainan di luar kelaparan sudah. Yang kedua, wal mukhaffafatu najis yang ringan. Najis ringan atau mukhaffafah ngarannya. Apa itu najis yang ringan? Baulus sabiyil ladzi lam yut'im ghairal labani lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Yaitu adalah kencingnya anak perempuan. Enak sini binian kalau tidak. Cewek kalau tidak. Nah, cewek kita contohkan aja nih. Kencingnya anak perempuan yang dia belum pernah makan apa-apa selain air susu ibunya. Dan dia belum sampai berumur 2 tahun. Jadi kakanak nih nang bibinian nih baru lahir. Lalu nya kada makan apa-apa kecuali hanya air susu ibunya. Bubur tuh belum lagi. Khusus ASI aja. Khusus air susu ibunya aja. Jangan tapi pikirkan lah. Aduh ya Allah. Bahaya nih yang terus akan. Begaya lah.
Ulun ulang lah. Anak perempuan yang belum dia tadi itu makan apa-apa kecuali hanya air susu ibunya dan belum berumur 2 tahun. Pas kencingnya, kencing di misalnya baju nih di sini. Nih. Maka ini najis. Tapi najisnya najis mukhaffafah ngarannya, najis ringan. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup ambil air yang suci, kemudian dipercikkan. Jelas? Jelas. Itu berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki, walaupun dia tidak makan selain, tidak minum, tidak makan selain air susu ibunya, dan belum berumur 2 tahun, maka setelah dia keluar oe, kemudian kencing, maka kencingnya tadi dianggap najis mutawassitoh. Najis pertengahan. Bukan disebut dengan najis mukhaffafah. Jelas. Jadi berbeda antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Jelas? Kemudian yang terakhir wal mutawassitatu, kemudian yang terakhir adalah najis pertengahan. Najis pertengahan. Najis pertengahan ini sairun najasat, semua najis. Selain anjing babi tadi, selain liurnya, selain anjing lawan babi tadi. Lawan selain kencing anak perempuan yang belum 2 tahun dan dia hanya makan atau minum ASI ibunya. Selain itu najis mutawassitah ngaranna. Ada teh kucing di muka teras. Ada teh kucing di muka teras. Sering pada ulun guru. Nah, itu najis mutawassitah atau ngaranna. Artinya ada mengatasi guru. Jadi kayak apa caranya? Buang dulu teh kucingnya. Buang dulu. Misal pakai tisu lah. Nih, pian lihatin nah. Nih, tersangka. misal lah. Nih ada tahi kucing umpamanya. Tahi kucing. Maka buang tahinya dulu. Airnya dulu buang. Jelas. Misalnya ada sisanya sedikit pian kerik. Tapi dengan tisu yang tidak kena dengan apanya tadi yang apa artinya tai kucingnya. Nah, biarkan dulu. Hilang sudah. Ranayakan dulu, anginakan dulu. Jelas. Ninang sedikit, umpamaan sedikit dulu. Oke. Itu urusan pian gitu. Lain urusan ulun. Itu urusan pian. Itu urusan pian itu. Ulun akan mencontohkan kayak apa cara menghilangkan najis ya. Maka ini sudah hilang nih. Sudah hilang. Didiamkan dulu, dikeringkan dulu. Ya, 10 menit lah. Nah, setelah itu ambil air yang suci. Tuang kayak ini. Dibakasnya. Sedikit ya. Jangan seember menuangnya. Sedikit ya. Kira-kira air tadi ini meliputi nang bekasnya tadi. Bekas aja. Ambil pulang tisu atau kain yang kering. Jangan yang basah. Yang kering. Pian andaknya dulu. Rasa pakan dulu. Nah ini najis. Buang. Hanya dipel. Lawan kain yang kering atau tisu yang kering pulang. Maka sudah jelas. Ada teh kucing disimbur, maka salamanan najis. Maka buang dulu airnya, buang dulu bendanya dibuang. Ustadz, amun kami anak Mas Ali. Siapa nang Dapin. Cor kami. Di hadapan pintu.
Oh, Pak Kami ya kan. Pak Kami. Nah, si ini kamihnya ya sudah keringkan dulu. Nah, pakai tisu keringkan aja dulu, andak aja dulu. Anunya tisunya, andak. Kering sudah. Kering sudah, misalnya kita keringkan. Kering sudah nih. Ini basah, maka ini najis. Ini najis. Jangan disapuakan ke muka, jangan. Masalahnya, nah ini najis. Ini kering sudah. Pian anu lagi sekali. Pian tisui lagi sekali. Sekira kering badan. Habis itu diamkan 10 menit. Diamkan 10 menit. Biar kering dulunya. Jelas? Ah, habis itu hanya dituangi air. Dituangi air di apa namanya? Diperciki air. Nah, diperciki air. Kira-kira sudah apa namanya? Meliputi semuanya, baru cari lap yang kering. Jangan yang basah. Lap yang kering. Baru dipel di apa namanya? Dikeringkan. Dikeringkan. Nah, maka itu sudah menjadi suci. Jelas. Jelas. Baik. Dan ulun hanya mendapat dari perguruan semalam. Apa namanya? Anak perempuan yang sudah lewat 2 tahun lah, anak perempuan. Amun kakanakan lelakian, itunya amun bekamih, kira-kira amunnya dibasuh, kira-kira kulupnya tuh kita basuh. Ya kalau lah. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah anak perempuan. Anak perempuan ini bekamihnya, bekamih, beduduknya, bedongkong. Kemudian kita siram misalnya di kamar mandi kita siram, di WC kita siram anunya kencingnya. Dah beres ini lantai beres sudah. Tapi bekas yang ada maaf di kemaluannya itu masih najis. Lalu dia berdiri, anak dia berdiri. Kemudian si mamanya dia menyiram kemaluannya. Dan ketika menyiram kemaluannya itu tidak sampai ke dalam atau kepada apa ngarannya kulupnya ibu binian tadi, sehingga di situ ada tersisa najis. Habis itu digendong oleh mamanya, bergendong di sini beberangkang gini, kaki kanan ke muka, kaki kiri ke belakang, dan kemaluannya nempel di baju mamanya, sedangkan ini dalam keadaan najis. Maka mamanya tadi ikut najis. Jelas. Jadi kalau kita membasuhi anak bebinian, duduk dulu kayak bekamihnya. Habis bekamih tadi siram kencingnya dulu, siram kencingnya. Anak lakian kebinian enggak? Dan siram dulu kencingnya. Beres, hanyar siram kemaluannya. Lakian tadi disiram juga, kemudian perempuan tadi itu dalam keadaan bedongkong tadi itu kemudian disiram. Jelas. Oke. Kayak itu juga membasuhi mamanya kada bapak juga. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita beratan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah, yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, kita mengaku kepada Allah banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, kepada suami, kepada istri. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman, dikuatkan Islam, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak daripada sahibul bait dijadikan anak yang nantinya taat kepada Allah,
taat pada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini yaqul niyatin salihah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم باركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعا كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعا كرمي تقبل الله منكم.